Bara berdiri di punggung bukit gunung delapan harta. Di bawah kakinya, batu granit abu-abu masih menyimpan kehangatan. Angin berhembus, membawa aroma belerang samar dari kawah gunung berapi di kejauhan. Pandangannya terbentang ke timur, sebuah rawa-rawa luas yang tak berujung. Seperti permata zamrud raksasa yang berkilauan oleh air. Si pendek dan si tinggi sedang bermain-main dengan kawanan rusa timur di kaki bukit. Sibuk mengunyah rumput gajah dan daun semanggi yang subur. Di dalam hatinya, ia memberi hormat dalam diam-diam pada wajah-wajah yang telah lama pergi. Para pelatih di pasukan khusus itu, yang dengan gambar kasar dan teriakan keras, mengukir pengetahuan geologi dan kimia ke dalam tulang-tulangnya. Suara mereka saat ini seakan bergema dalam angin bukit ini. Tanpa pengetahuan itu, meski berdiri di atas gunung harta ini, ia hanya akan melihat tumpukan batu tak berguna. Ia merangkum penemuan hari ini. Ini adalah tambang tembaga yang kaya. Malakit dan azurit terbuka seperti urat-urat bumi. Tambang timah yang menyertainya menyapa dari kilau perak di batu granit. Tembaga dan timah, itulah kunci menuju zaman perunggu. Ia seakan sudah mendengar denting logam yang jernih. Perunggu. Logam kuno yang tangguh itu tak pernah benar-benar lepas dari genggaman manusia. Dari tongkat kekuasaan kerajaan kuno hingga bantalan mesin modern, Bara tahu, logam ini akan bersinar lagi di dunia ini. Besi di Gunung Delapan harta sangat sedikit, masa depan suku. Ditakdirkan terikat erat dengan logam berwarna kuning tembaga ini. Jarak bukan masalah. 6 hari jalan kaki pulang pergi. Tapi jika rusa-rusa timur ini bisa menarik gerobak, Bara memandang ke kawanan rusa yang sedang makan dengan tenang di kaki bukit. Ukuran tubuh mereka seperti kuda poni, pasti kuat. 2 ekor menarik satu gerobak. Cukup bangun sebuah jembatan di atas sungai. Maka biji tembaga bisa terus mengalir kembali ke perkemahan. Rencana yang mulai terbentuk dalam benaknya. Hati Bara pun mulai rileks. Ia berbaring di atas batu yang hangat, merasakan kehangatan matahari yang menembus awan tipis abu vulkanik. Sekelilingnya sunyi, hanya desahan angin menyapu rumput, dan kicauan burung air samar-samar dari rawa di kejauhan. Sisi timur Gunung Delapan Harta adalah taman kehidupan. Rawa-rawa seperti spons raksasa yang menyerap air. Rumput gajah setinggi lut, daun semanggi dengan bunga ungu kecil, dan rumput gajah mini yang menjulang 6-7 meter seperti tembok hijau. Di tanah subur inilah, Bara melihat sekawanan kuda kecil. Kuda-kuda itu hanya setinggi pinggangnya, tak jauh lebih besar dari kambing. Bulunya kusut, tak berkilau. Bara menggelang, mereka tak bisa menarik gerobak, tak bisa ditunggangi. Kulitnya juga tak hangat. Di era yang berharga ini, mereka seperti lelukon alam. Pandangannya kembali tertuju pada rusa timur yang gagah itu. Di antara rumputan, berang-berang yang licin dan berkilau sesekali muncul. Di dahan-dahan bakau, tergantung kulit ular yang membuat jantung berdebar. Sekasar pinggang anak kecil, panjangnya lebih dari 10 meter, bergoyang lemah di angin. Bara menarik napas dalam hati ia berdoa. Jangan sampai bertemu dengan pemiliknya. Dengan hati-hati, ia mengambil kulit ular raksasa itu. Inilah yang ia butuhkan. Sebuah kantong yang sangat kuat. Ia perlu mengumpulkan biji-bijian, biji rumput gajah mini, dan semanggi liar. Untuk usaha peternakan masa depan. Untuk rusa penarik gerobak ini, tanah lapang di depan gua suku harus diubah menjadi padang rumput yang subur. Setengah sore berlalu. Bara merasa pegal di pinggang dan punggung. Akhirnya, ia berhasil mengisi kantong kulit ular itu penuh dengan biji rumput. Berbagai jenis biji bercampur, berat sekali. Ia mengikat kantong itu di punggung seekor rusa betina yang jinak, sukacita panen. Untuk sementara mengusir lelah. Mangsa untuk makan malam segera muncul.
Seekor angsa raksasa purba, lebih besar dari bangau, dengan rentang sayap yang mengesankan. Ia sedang mencari makan di perairan dangkal. Bulu putihnya mencolok di antara hijau rawa. Bara menahan napas, perlahan menarik busur dan anak panah dari punggungnya. Panah pertama menembus sayapnya. Angsa raksasa itu menjerit melengking, mengepak-ngepak mencoba terbang. Panah kedua menyusul, tepat masuk ke lehernya. Tubuh besar itu roboh dengan suara gemuruh. Menyemburkan percikan air, bara mendekat, mulai mencabut bulu-bulu tebal yang kaku. Bahan terbaik untuk membuat anak panah. Ia berjongkok di tepi air, menggunakan parangnya untuk membedah angsa raksasa itu. Gerakannya terampil dan cepat, tapi saat parangnya membelah lambung angsa itu, tangannya tiba-tiba kaku. Air mata mengalir tanpa peringatan, berputar di pelupuk mata. Akhirnya jatuh menetes ke air rawa yang keruh. Dalam air mata yang panas itu, terkandung semua ingatan dan kerinduan akan dunia lain. Seorang pemuda yang mati sebelum sempat menikah. Seorang prajurit yang gugur dalam misi penjaga perdamaian di hutan tropis. Jiwanya terlempar ke tanah liar ini, tanpa wajan besi, tanpa bumbu. Daging panggang dan soto hari demi hari membuat perutnya mual. Dan saat ini, terbaring di telapak tangannya, kulit luarnya terkikis asam lambung angsa, adalah beberapa butir padi. Lebih besar dari kacang hijau, meski rusak, tetapi bentuknya yang familiar. Sensasi padat milik bahan pangan itu, seperti petir menyambar dirinya. Beras! Di sini ternyata ada padi liar. Bara menyeka air matanya dengan kasar, menampar dahinya sendiri. Bodoh, tentu saja padi tumbuh di rawa-rawa. Rawa adalah sawah alami. Kenapa ia tak terpikir untuk mencarinya di sini? Temukan. Harus temukan benih padi yang utuh. Pikiran itu seperti api membakar seluruh tubuhnya. Ia melahap habis angsa panggangnya. Tak sempat beristirahat. Rawa di malam hari lebih berbahaya, tapi ia harus bergegas. Mendahului burung dan binatang buas. Memanen benih padi yang mungkin ada. 1 butir benih lebih banyak. Tahun depan bisa berarti 100, 1000 butir harapan. Dengan cahaya bulan yang redup, ia memanfaatkan bahan di sekitar hutan bakau. Dengan kapak batu, ia menebang ranting-ranting panjang dan ramping, mengikatnya menjadi rangka berbentuk peluru. Lalu, ia mengeluarkan kulit ikan paru-paru raksasa berwarna perak itu, membungkusnya dengan hati-hati pada rangka, mengikatnya erat dengan tali kulit kayu yang kuat. Sebuah perahu kulit ikan sederhana terbentuk dalam kegelapan. Ia juga membuat beberapa perisai rotan dari rotan halus. 2 yang kecil, diikat di kakinya sebagai sirip, memperluas permukaan tekan. 1 yang besar, setinggi badan orang. Ini adalah papan penyelamat. Jika terperosok ke lumpur, bisa dibentangkan di bawah tubuh. Setiap peralatan menyangkut hidup dan mati. Terakhir, dengan ranting-ranting yang ditebang, ia membuat pagar sederhana untuk 18 rusa Timor. Di dalamnya ada rumput, ada anak sungai, cukup untuk mereka tinggal sehari. Ia tak akan bermalam di rawa, harus kembali sebelum gelap. Setelah semua ini selesai, langit di timur sudah mulai memutih. Kabut pagi seperti kain kasa putih susu menyelimuti rawa. Bara meminum semangkuk soto daging angsa yang masih panas. Tubuhnya terasa berenergi. Ia memotong banyak rumput gajah, mini segar untuk si pendek dan si tinggi. Lalu mengangkat perahu kulit ikan yang ringan itu, berjalan menuju tepi air. Ia menemukan perairan yang agak dalam, meletakkan perahu kecilnya, lalu duduk di dalamnya. Dayungnya adalah ranting berbentuk Y terbalik. Ujungnya dibungkus kulit ular agar tak licin. Ia mendayung perlahan. Perahu itu meluncur sunyi ke dalam hamparan rumput air yang lebat, menuju kedalaman rawa. Pandangan terhalang alang-alang dan tanaman air tinggi. Bara hanya bisa mendayung perlahan,
menggunakan tombaknya untuk membuka gumpalan rumput air yang mengambang di depan. Matanya tajam seperti elang, menyapu setiap jengkal permukaan air, mencari tanaman berbeda yang mungkin tersembunyi di antara miliaran batang alang-alang. Ini seperti mencari sebutir pasir di tumpukan beras. Ia tahu padi liar tidak langka. Di kehidupan sebelumnya, orang tua hebat itu menemukan sebatang padi liar yang ulet secara kebetulan di sawah dan mengubah seluruh dunia dan petani lain di antara alang-alang tanah asin di tepi laut, menemukan benih padi tahan garam, menyelamatkan jutaan hektar tanah. Apa yang ia lakukan saat ini, maknanya lebih dalam. Ini akan menjadi percikan api yang menyalakan peradaban bercocok tanam. Langkah pertama, membebaskan manusia dari nasib tak menentu memburu mangsa. Memikirkan ini, tombaknya yang membelah rumput air menjadi lebih kuat, lebih telit. Tiba-tiba, tombaknya menyapu sepetak alang-alang. Gemerisik, sekawanan besar burung air terkejut, mengepakkan sayap terbang ke langit. Kicauan mereka bersahutan, Bara kaget. Lalu jantungnya berdebar kencang. Ia menoleh tajam, memandang ke arah burung-burung itu terbang. Tak jauh dari sana, di sebuah gosong lumpur dangkal, beberapa tanaman menjulang tinggi. Mereka lebih tinggi dari alang-alang di sekitarnya. Puncaknya merunduk berat oleh bulir-bulir berwarna emas. Bulir padi. Sudut mulut Bara meregang, hampir tertawa. Ditemukan. Ia mendayung sekuat tenaga, meluncur ke arah tanah harapan itu. Saat perahu hampir tiba, dari belakang tiba-tiba terdengar seruan terburu-buru yang tak jelas. Hei! Bara tertegun, menoleh ke belakang. Di perairan terbuka tak jauh, beberapa orang telanjang memeluk kayu apung, sedang melambaikan tangan sekuat tenaga. Wajah mereka penuh kecemasan. Bara mengerutkan kening, berhenti mendayung. Siapa mereka? Mandi? Tidak mungkin. Ia waspada, menggenggam parang di sampingnya. Tapi mereka sepertinya tidak berniat jahat, hanya terus meneriakkan sesuatu. Jari mereka menunjuk ke gosong lumpur di depannya, membuat gerakan tenggelam. Seorang perempuan muda berenang, Munang mendekat dengan cepat bagaikan ikan, lalu meraih tepi perahunya. Kulitnya tampak memutih karena lama terendam air, tubuhnya hanya ditutupi sadanya. Namun, matanya jernih dan penuh kecemasan. Ia menunjuk ke arah tanaman padi itu, lalu meletakkan telapak tangannya rata di permukaan air, menekannya perlahan ke bawah. Ia berbicara dengan bahasa suku yang tak Bara pahami. Kata-katanya terburu-buru. Bara mengerti. Perempuan itu memperingatkannya. Itu adalah rawa berbahaya, tempat yang bisa menenggelamkan. Ia tersenyum penuh terima kasih, lalu memberi isyarat bahwa ia sudah siap. Tanpa ragu lagi, ia membungkuk, mengikat dua perisai rotan kecil itu dengan kuat di telapak kakinya. Di bawah tatapan terpana perempuan itu dan kelompoknya di kejauhan, Bara mengangkat perisai rotan besar itu, lalu melangkah ke tanah terlarang itu. Kakinya tidak tenggelam, melainkan berpijak mantap di atas perisai rotan. Ia mengulangi gerakan itu, meletakkan perisai di depannya, melangkah, lalu menambil perisai dari belakang. Langkah demi langkah, ia berjalan dengan susah payah namun penuh tekad menuju rumpun padi liar itu. Dewa, apakah ia dewa? Gumam rumput kecipir yang telah berenang kembali ke kawanannya. Ia pernah menyaksikan sendiri anggota sukunya tenggelam di rawa seperti itu, ditelan dalam sekejap. Namun, pemuda rambut diikat dan bersanggul tulang ini bisa berjalan di atasnya. Para anggota tim pengumpul suku kecipir terpana, menatap takjub pada sosok ajaib itu. Bara tak punya waktu untuk hal lain. Daya hisap di bawah kakinya kuat, setiap langkah membutuhkan tenaga besar. Lumpur menyusup melalui celah perisai rotan, mencoba mencengkeram kakinya, keringat mengalir dari dahinya. Namun,
Matanya hanya tertuju pada bulir-bulir padi berwarna emas itu. Semakin dekat. Akhirnya, ia tiba di tengah rumpun padi liar. Tanaman liar ini tingginya mencapai 2 meter, batangnya kokoh, tegak melawan angin. Setiap tanaman menggantungkan belasan hingga puluhan bulir padi, butirannya padat. Sebagian besar telah berubah menjadi warna kemasan yang memikat. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan kantong kulit ular. Ia mulai memetik bulir padi dengan hati-hati, gerakannya lembut, takut satu butir pun terlepas. Bulir-bulir yang padat jatuh ke dalam kantong, menimbulkan suara gemerisik yang merdu. Di telinganya, suara ini lebih indah dari musik apapun. Ini adalah suara fondasi peradaban yang saling bersentuhan. Kak rumput kecipir, apa yang ia lakukan? Apakah di sana juga ada makanan? Tanya seorang gadis muda yang masih terlihat kekanak-kanakan. Penasaran, wajah rumput kecipir berubah muram. Jangan tanya, sekalipun ada. Itu ditukar dengan nyawa, kau lupa adikmu. Wajah gadis itu langsung pucat pasi, air mata membanjir. Ia teringat adiknya, yang dengan senyum pergi ke padang rumput untuk mengambil telur burung untuknya. Lalu ditelan lumpur di depan matanya. Teriakan putus asa itu masih bergema dalam mimpi buruknya. Perempuan parubaya di sampingnya segera memeluk gadis itu, menghiburnya dengan lembut. Rumput kecipir menyadari ucapannya terlalu keras. Ia mengalihkan pembicaraan, menunjuk perahu kecil bara. Lihat benda yang bisa mengapung di air itu, bisa juga membawa barang. Kalau kita punya, kita tak perlu seharian berendam di air. Pandangan semua orang tertarik pada perahu kulit ikan yang aneh itu, dipenuhi rasa kagum dan kerinduan. Sekitar setengah jam kemudian, Bara telah memetik semua bulir padi di gosong lumpur itu. 2 kantong kulit ular terisi penuh. Beratnya kira-kira 30 kilogram. Ia puas, seolah sudah melihat hamparan sawah emas di masa depan. Ia menarik kantong-kantong berat itu dengan cara yang sama, berjuang keras kembali ke perahunya. Baru saja, ia menempatkan kedua kantong itu di haluan dan buritan perahu. Bersiap untuk pergi, perahunya dikepung. Orang-orang suku kecipir berenang mendekat, penasaran meraba badan perahu, mempelajari strukturnya. Mulut mereka mengeluarkan decak kagum. Perahu itu terombang-ambing oleh mereka. "Hei!" teriak Bara, agak kesal. Rumput kecipir melihat ketidaksenangannya, segera menghentikan anggota sukunya. Ia memberi isyarat, menanyakan apakah Bara bisa mengajarkan mereka membuat alat sakti ini. Bara berpikir sejenak, lalu mengangguk, tetapi kemudian menggeleng. Ia memberi isyarat, membutuhkan kulit hewan yang sangat besar dan kedap air. Rumput kecipir mengerti, sorot matanya redup. Kulit hewan sebesar itu, di mana mereka bisa menemukannya? Saat itulah, pandangan Bara jatuh pada kayu apung yang dipeluk setiap orang. Matanya berbinar, ia mendapat ide. Ia memberi isyarat agar mereka mengumpulkan semua kayu apung. Di bawah arahannya, belasan batang kayu apung disusun berjajar. Bara menggunakan batang alang-alang yang kuat sebagai tali, mengikatnya dengan erat menjadi satu. Sebuah rakit sederhana jadi. Ia memberi isyarat pada rumput kecipir untuk mencoba memanjatnya. Dengan hati-hati, rumput kecipir memanjat rakit itu. Rakit mengapung dengan stabil di permukaan air. Menahan berat tubuhnya, ia berseru gembira, lalu mencoba berdiri. Meski agak goyah, ini jauh lebih baik daripada terus-menerus berendam di air. Ia segera memanggil seorang anggota lain untuk naik. 2 perempuan itu berdiri di atas rakit, wajah mereka senyum. Anggota suku lainnya memandang dengan iri, tetapi lebih banyak rasa antusias. Mereka mengerti, bahan rakit ini sederhana. Mereka bisa membuat banyak sendiri. Rumput kecipir menatap Bara, matanya penuh rasa terima kasih. Dengan antusias,
Ia memberi isyarat, mengundang Bara berkunjung ke perkemahan sukunya. Bara tersenyum sambil menggeleng, menunjuk ke arah luar rawa, memberi isyarat bahwa ada temannya rusak yang menunggu. Rumput kecipir agak kecewa, tetapi tidak memaksa. Ia mengeluarkan sesuatu dari balik penutup tubuhnya, menyerahkannya pada Bara. Itu adalah buah kecipir raksasa sebesar telur ayam. Kulitnya hitam dan mengilap. Rumput kecipir memberi isyarat, jika kelak Bara menghadapi kesulitan, ia bisa membawa benda ini ke suku kecipir untuk meminta bantuan. Bara menerimanya dengan sungguh-sungguh, lalu mengangguk. Dalam hati ia bergumam, memberi makanan sebagai tanda pengenal, tapi tidak boleh dimakan. Benar-benar. Setelah berpamitan dengan suku kecipir yang ramah, Bara mendayung perahunya, membawa harapan yang berat. Dengan cepat meninggalkan rawa, ia harus kembali ke sisi Rusa Timur sebelum gelap. Senja mewarna rawa menjadi merah kemasan, siluetnya perlahan menghilang di balik jalur air yang rimbun. Di sore yang sama, di tepi hutan gelap, sisa cahaya senja membakar langit menjadi merah tua. Anak-anak suku pohon yang pertama kali keluar dari hutan abadi yang gelap itu membelalakan mata, mengeluarkan seruan kagum. Bahkan orang dewasa pun terkesima, mereka belum pernah melihat langit seluas ini. Namun, di wajah pohon, sang pemimpin tak ada sukacita, hanya kekhawatiran yang dalam. Mereka mengikuti tanda ranting yang ditinggalkan Bara, berlari kencang selama 1,5 hari hingga tiba di sini. Tandanya putus. Kemana Bara pergi? Apakah pengejar masih di belakang? Mereka tak tahu. Mereka menemukan bekas api unggun di tepi sungai kecil, juga jejak sepatu bot yang aneh. Ini membuktikan Bara memang pernah berhenti di sini. Pohon memutuskan untuk bermalam di sini. Ia yakin jika Bara kembali, pasti akan melewati tempat ini. Mereka tak punya api, hanya bisa berdesak-desakan saling menghangatkan tubuh. Malam di tepi hutan gelap tidaklah sunyi. Dari kejauhan terdengar lolongan binatang buas yang tak dikenal. Angin berdesau melalui puncak pohon. Bagai ratapan, para perempuan memeluk anak-anak mereka erat. Para lelaki bergantian berjaga. Mata mereka perih namun tak berani terpejam. Mereka mengunyah sisa dendeng yang hampir habis, meminum air sungai yang dingin. Jalan di depan masih samar. Waktu mundur beberapa hari sebelumnya. Mengapa Pohong dan kelompoknya melarikan diri begitu tergesa-gesa? Saat itu, mereka sedang menangkap kelinci gunung di hutan gelap untuk memenuhi perjanjian dengan Bara, juga untuk persediaan musim mereka sendiri. Pohon bahkan menggunakan metode radikal menggali lubang dan mengasapi, menangkap banyak kelinci hidup, bahkan beberapa anak kelinci yang baru membuka mata. Namun, asap dari lubang kelinci yang mereka bakar itu menarik tamu tak diundang. Sebuah kelompok pemburu suku pemakan manusia berjumlah 40 lebih orang muncul di hutan. Semuanya laki-laki dewasa, membawa kapak batu dan tombak kayu. Yang lebih menakutkan, mereka menunggangi 2 ekor gajah purba yang belum dewasa. Monster itu bagai bukit yang bergerak, langkah kakinya berat, belalainya mengayun, mudah merobohkan pohon kecil. Pohon hanya perlu sekali melihat, hatinya langsung tenggelam. Tak mungkin menang, sama sekali tak mungkin. Ia segera mengambil keputusan, memberi sinyal, lalu memimpin sukunya berbalik dan lari. Suku pemakan manusia melihat mereka, mengeluarkan teriakan gembira, mengejar dengan menunggang gajah purba. Pohon mengenal medan, memilih jalan sempit yang dipenuhi pohon rapat, sulit dilalui gajah. Namun, dalam kelompoknya ada orang tua dan anak-anak. Kecepatan mereka tak bisa maksimal. Seorang gadis kecil berusia 9 tahun, karena ketakutan, menoleh ke belakang dan tersandung akar pohon. Ah! Serunya singkat, tertinggal di belakang.
Sebuah kapak batu yang berputar terbang, menghantam punggungnya dengan keras. Ia terjatuh telungkup. Seorang prajurit suku pemakan manusia mengejar, tombak kayu di tangannya tanpa ampun menikam ke bawah. Tubuh gadis itu kejang sekali, lalu tak bergerak lagi. Para pemakan manusia yang mengejar bersorak gembira, mengerumuni mayat itu. Mulai, Pohon melihat pemandangan itu dari kejauhan. Matanya langsung merah, giginya menggemeretak. Namun ia tak bisa berhenti, di belakangnya masih ada lebih dari 30 anggota sukunya. Pengorbanan gadis itu membuat pengejaran musibah terhenti sejenak. Pohon membawa sisa sukunya, berlari sekuat tenaga kembali ke rumah pohon raksasa, tempat mereka turun-temurun tinggal. Ia menceritakan situasinya kepada tetua pohon yang sudah renta. Musuh terlalu kuat, rumah tak bisa dipertahankan lagi. Mereka harus pindah. Tapi pindah kemana? Ember teringat pada bara, teringat pada anak panah berbulu yang ditinggalkan dan janjinya. Pohon setuju, tapi mereka tak tahu di mana persisnya suku bara, hanya tahu di seberang sungai. Di saat itulah, dari luar terdengar raungan suku pemakan manusia dan lenguhan gajah purba. Musuh sudah menemukan mereka. Di mata keruh tetua pohon, kilatan tekad tiba-tiba muncul. Ia mendorong pohon, suaranya serak namun tegas. Pergi, bawa suku kita ke timur. Cari pemuda bernama Bara itu. Aku sudah tua, tak sanggup jalan jauh. Aku yang tinggal. Tetua, mata pohon memerah. Tetua pohon menggelang, mengambil sebatang kayu bakar yang masih menyala. Lalu berjalan tertatih-tatih menuju tumpukan kayu kering di sekeliling rumah pohon. Cepat pergi, jangan sia-siakan kematian anak-anak kita. Ingat, hidup, dan temukan dia. Pohon mengusap wajahnya dengan kasar, tak lagi ragu. Kumpulkan barang. Cepat. Bawa hanya daging kering dan ember. Bawa juga kelinci-kelinci hidup itu. Teriaknya. Itu hadiah untuk Bara, dan juga tawar mereka untuk meminta pertolongan. Orang-orang berhamburan. Panik. Saat mereka melarikan diri terburu-buru, mereka menoleh ke belakang. Rumah pohon raksasa tempat mereka turun-temurun, tinggal sudah dilalap api yang membara. Di balik kobaran api, bayangan tetua pohon yang bungkuk dan teguh terlihat samar-samar. Air mata mengaburkan pandangan semua orang. Tapi mereka tak bisa berhenti. Mereka harus terus berlari sekuat tenaga ke timur. Suku pohon yang awalnya berjumlah 32 orang, sekarang berkurang satu gadis, ditinggalkan seorang tetua, hanya tersisa 30 jiwa. Separuh lebih adalah anak-anak yang belum dewasa. Mereka memikul beban sederhana dan ember berisi kelinci hidup, melarikan diri dalam hutan yang gelap. Satu-satunya penuntun di hati mereka adalah tanda cabang pohon miring yang ditinggalkan Bara, tertancap di tanah. Pandangan kembali ke Gunung Delapan Permata. Pagi hari berikutnya, Bara yang sudah istirahat cukup terlihat segar bugar. Ia menyiapkan pakan rumput melimpah untuk si pendek dan si tinggi, lalu menuntun mereka mulai berjalan menuju lereng barat Gunung Delapan Permata. Ia perlu ke sana untuk mengumpulkan sampel biji tembaga dan timah. Si pendek dan si tinggi belakangan ini hanya sibuk bermesraan dengan rusa betina di sekitarnya. Tak pernah membawa pulang teman baru. Bara berjalan sambil menepuk pantat mereka dengan ranting. Tertawa menggerutu. Dasar dua pemalas. Cuma bisa main di kandang sendiri, beraninya cari yang lain, bikin semua yang di rumah hamil. Tahun depan waktu tanam aku yang capek. Meski begitu, ia memandang rombongan 18 ekor rusa Timor itu dengan penuh kebanggaan. Mereka membawa benih padi dan rumput, berbaris rapi berdua-dua, mengikutinya dengan patuh. Inilah lumbung bergerak dan tenaga kerja masa depan. Di saat yang sama, di kaki Bukit Badun Gunung Delapan Permata,
pohon membagikan beberapa buah hutan pahit yang baru dipanen pagi itu kepada sukunya. Anak-anak mengunyah pelan, orang dewasa mengerutkan kening. Stok daging kering hampir habis. Makanan untuk hari esok. Mereka tak tahu. Tepat saat itu, Tunggul yang berjaga berlari terhuyung-huyung kembali. Wajahnya bersemangat. Ia menunjuk ke lereng gunung 8 Permata. Bicara tak karuan. Pohon, pohon, lihat! Bara. Itu Bara. Dia di atas. Dan ada banyak rusa aneh berbaris. Pohon mendongak tajam, mengikuti arah tunjukannya. Vegetasi di gunung 8 Permata jarang, di bawah sinar matahari pagi, semuanya terlihat jelas. Seorang pria berambut disanggul berjalan di depan, diikuti barisan panjang hewan biru seukuran keledai. Mereka tertib, berjalan berpasangan. Gaya rambut yang khas itu, cara berjalannya, itu pasti Bara. Gelombang kegembiraan dan harapan yang dahsyat tiba-tiba menerjang, menghanyutkan semua ketakutan dan kelelahan hari-hari sebelumnya. Pohon berdiri tegak, menghadap lereng bukit, lalu mengayunkan lengannya sekuat tenaga dan meneriakkan suara seraknya. Bara. Suaranya bergema di lembah, di lereng bukit. Bara sepertinya mendengar sesuatu. Ia berhenti, menoleh dengan bingung, memandang ke arah kaki bukit barat. Jaraknya masih jauh. Ia hanya melihat sekumpulan bayangan manusia samar-samar, berkumpul di tepi sungai kecil. Melihat Bara berhenti, pohon berteriak lebih keras. Semua orang suku pohon berdiri, ikut berteriak dan melambaikan tangan. Harapan, akhirnya, pada saat ini menembus awan keputusasaan, menyinari mereka. Pelarian panjang itu sepertinya melihat ujungnya. Bara menyipitkan mata, mencoba mengenali siluet bayangan-bayangan itu. Agak familiar, sepertinya orang suku pohon. Kenapa mereka di sini? Dan jumlahnya sepertinya lebih banyak. Firasat buruk menggeliat di hatinya. Ia menepuk leher si pendek, mempercepat langkah menuruni bukit. Rombongan rusa Timor ikut berlari kecil mengikutinya. Suara tapak kaki berderap, debu halus beterbangan. Di lereng bukit, Bara yang mencari harapan, dan di kaki bukit, suku pohon yang mencari perlindungan, sedang saling mendekat dengan cepat. Roda takdir di kaki gunung 8 Permata kembali bergerak mengunci, mengeluarkan bunyi berat yang mengisyaratkan perubahan besar.